Jadi, dulu saya pernah mengajar di Treffpunkt Indonesia Jerman, terutama untuk angkatan 3. Enaknya Treffpunkt Indonesia Jerman itu, di situ kita nggak cuma belajar bahasanya aja, tapi kita juga diajarkan diajarkan tentang budaya dan kultur Jerman. Contohnya, di Jerman itu kan tupish ya, maksudnya ciri-cirinya tuh kalau pagi sarapannya pakai roti. Jadi di sini di Treffpunkt Indonesia Jerman karena sistemnya kan asrama, jadi kita belajar dan tinggalnya di situ. Dan setiap pagi kita sarapan bareng. Sarapannya itu pakai roti, whether pakai roti atau pakai bubur ayam. Gitu. Rotinya ya dengan berbagai macam selai atau air, atau dengan sereal yang lainnya. Telur ya, maksudnya dengan telur. Kemudian enaknya Treffpunkt itu kita juga dilatih buat mandiri karena anak-anak Treffpunkt itu karena sistemnya asrama, jadi itu kita dibagi kelompok untuk kebersihan, juga untuk makan ya. Jadi untuk piket harian kita juga bagi, contohnya untuk menyapu, ngepel, dan untuk menyirami tanaman. Kemudian untuk masak ya, untuk makan kita juga dibagi peserta Treffpunkt Indonesia Jerman itu dibagi beberapa kelompok, contohnya misalkan hari Senin yang masak itu A, B, C, kemudian hari Selasa beda orang lagi gitu. Dan kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian gak bisa masak, karena setiap kelompok itu pasti bakal dibagi siapa aja nih yang bisa masak, jadi bisa saling belajar di situ. Kemudian enaknya di Treffpunkt itu, enaknya di TIJ ya, kita biasa sebutnya TIJ, itu ownernya ini kan Kak Lona, kalian kenal kan Kak Lona. Dan Kak Lona itu kan punya suami native, beliau menikah dengan orang Jerman, jadi beliau enaknya adalah setiap beberapa bulan sekali, beliau selalu pulang ke Indonesia untuk mengurus langsung atau untuk melihat gimana sih perkembangan kita sebagai peserta kursus TIJ, perkembangan kita, bahkan untuk mengajar kita secara langsung. Jadi untuk Kalona sendiri, Kalona nggak mau tuh kalau misalnya kita sebagai peserta kursusnya tuh dapat ilmunya tuh cuma yang gitu-gitu aja atau cetek-cetek aja. Jadi beliau tuh nggak bakal mau kalau misalkan kita keluar dari Treffpunkt, tapi ilmu yang kita dapetin dari Treffpunkt tuh cuma sekedar kayak kecil gitu. Jadi beliau itu selalu ngasih kelas dadakan ya, dan memberikan ilmu yang lebih gitu ya. Jadi pengetahuan yang lebih supaya pengetahuan bahasa Jerman kita juga gak kayak sekelas, maksudnya gak kayak cuma di buku-buku aja ya. Jadi beliau tuh kayak ngasih ilmu yang bener-bener dibutuhkan buat kegiatan kita sehari-hari, dan bahkan disesuaikan dengan misalkan kalau misalkan kalian kursus untuk program au pair, pasti bakal dikasih tentang kayak bakal diberi pelajar lebih nih ya tentang au pair, tentang kosakata untuk berkomunikasi dengan GF atau yang lainnya. Nah, kemudian di TIJ ini juga ada namanya tradisi ya. Ya, ada tradisi. Jadi kalau Lona ini sering sekali ngasih bom. Tahu bom? Jadi bukan bom atom gitu ya. Enggak, tapi namanya bom surat. Bom surat ini itu levelnya bermacam-macam. Jadi tergantung moodnya Kak Lona. Oke, bisa dari level A1, A2, bahkan B1. Tapi benefitnya adalah, manfaatnya adalah kalian setelah melalui masa-masa perboman ini, kalian bisa melewati ujian Gute ya. Kan kalau misalnya ujian Gute, misalkan nih kalian belajarnya S1. Kalian mau ujian A1 kan ada Schreibennya. Nah, pasti akan dengan dikasih latihan-latihan surat ini ya, yang dari level A1 sampai B1, niscaya kalian bakal enteng untuk menghadapi ujian Schreiben menulis level A1.
Oh ya, kan ini kan sistemnya asrama. Jadi enaknya di Treffung itu masalah mencuci ya. Jadi masalah mencuci ini di sini udah disediain di TIJ itu udah disediain mesin cuci guys, dan udah disediain jadwalnya. Bahkan kita dikasih sama sabun cuci sama pelembut itu udah dikasih sama asrama. Jadi semuanya aman. Kecuali kalau kalian males dan malas dan gak, bukan males ya, mungkin iya males dan mungkin gak terbiasa nyuci. Tapi kan Zoizo kalian mau tinggal di negara orang harus mandiri dong ya kan. Oke, kemudian karena ini asrama, jadi kita juga punya aturan. Oke, jadi jam keluar malam itu batasnya sampai jam 10 malam. Oke, dan karena kalian itu kan tinggal di TIJ nih di asrama, which is mungkin kalian dititipin sama orang tua kalian kan. Kita diberi kepercayaan sama orang tua kalian untuk ya untuk menjaga kalian ya kan. Jadi kita kalau misalnya kalian pergi, kalau misalnya kalian keluar dari Treffpunkt Indonesia Jerman mungkin habis kelas terus kalian mau keluar. Kan kita selesai kelas jam 5 sore. Mungkin kalian mau refreshing terus keluar malam itu boleh-boleh aja asalkan alasannya jelas ya, alasannya jelas dan gak neko-neko gitu. Dan kalau misalkan udah di atas jam 10 malam, nah kita nggak ngasih pintu lagi, tapi kita tetap bisa ngasih kalian masuk lagi asalkan jelas. Oke, maksudnya ada alasan jelas. Atau bahkan kalau misalkan kalian mau pulang lebih dari atas jam 10, kalian bisa kok menghubungi ya pengawas atau controller TIJ, kasih alasannya apa kenapa bisa pulang malam banget itu. Jadi memang di Treffung itu ketat ya, ketat, dan banyak sekali kayak eh, tugas-tugas. Jadi sebenarnya tugas-tugas manfaat ini mungkin kalian bakal di drill ya, benar-benar di drill, bakal selalu dikasih tugas ini itu. Tapi ya kalau misalnya kalian maksudnya ngikutin itu dengan baik, oke, mengerjakan itu dan eh, pasti itu akan, maksudnya mungkin jangan merasa kayak tersiksa dengan aduh hari ini udah belajar banyak masih harus dikasih surat, harus dibom surat atau apalah. Sebenarnya itu enaknya nanti setelah kita tuh keluar dari situ, jadi kayak oh gitu, jadi kayak keluar meskipun kita tuh mungkin daftar kita cuma A1, tapi keluar dari Treffpunkt Indonesia Jerman tuh bukan level A1 lagi, bukan, tapi udah level A2 atau bahkan B1 gitu. Kemudian enaknya di Treffpunkt Indonesia Jerman itu kalau nggak bakal pemiliknya ya, bukan cuma Kak Lona, pasti juga Abang Boru. Oke, nggak mau ngelepas kalian tuh gitu aja. Ketika nanti kalian sudah datang ke Jerman, pasti Kak Lona juga bakal membantu kalian di sini ya. Jadi penting banget sih punya teman atau saudara yang bisa jadi tempat, maksudnya kita mengadu kalau misalkan ada apa-apa di Jerman. Jadi sebagian besar anak-anak yang Kalona yang udah datang ke Jerman pasti Kalona kasih bantuan, kasih kasih bantuan. Kalona nggak sungkan-sungkan buat nawarin bantuan. Jadi Kalona ngejemput mereka di bandara dan bahkan ngantar mereka sampai ke rumah GF-nya masing-masing. Terutama contohnya saya itu kan ikut program Shot nih di Jerman. Yalah di mana lagi ya kan, di Jerman terutama di Bayern ya, di kota kota apa ya, kota Nürnberg. Oke, jadi Kalona dan Abang Boru Stefan baik banget, mereka ya bela-belain nginep di stasiun kayak buat ngejemput aku di Flughafen di Frankfurt ya, di Frankfurt International Airport. Waktu itu terharu banget, dan beliau mau dong kayak nganterin aku sampai ke tempat tempat kerja aku ya, sampai bukan tempat kerja sih, lebih tepatnya ke tempat wonung aku, jadi tempat tinggal aku di Jerman ini. Beliau gak cuma sampai di situ guys, beliau itu pokoknya kayak bener-bener kayak orang tuaku ya, maksudnya kayak di sini aku diurusin kayak bisa dianterin, kamu harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini untuk keperluan kos-kosan aku baru di sini. Jadi
nggak hanya sebatas apa ya, nggak hanya sebatas mungkin yang di sini kalian cuma peserta kursus habis selesai kursus ya udah kalian dilepas gitu cek enggak. Tapi kalau mah bakal kayak menjamin sampai kalian tuh bener-bener sicher aman di Jerman gitu ya. So mungkin itu saja review dari saya. Ayo join Travel Indonesia Jerman, kalian gak bakal nyesel di sini. Kalian gak bakal nyesel kalau misalnya kalian join Travel Indonesia Jerman. Oke, semangat yang mau belajar bahasa Jerman. Ayo segera daftarkan diri kalian ke Travel Indonesia Jerman. Bis bald. Tschüss.